Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Islami. Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada hari ini kita akan mempelajari sebuah materi atau sebuah bidang hukum yang sangat penting, yaitu bagaimana orang memikirkan atau orang menanyakan tentang hakikat daripada hukum sampai kepada pengertian yang terdalam. Maka kita akan mempelajari filsafat hukum. Filsafat hukum itu pada intinya adalah mempelajari apa hakikat hukum itu sampai pengertiannya yang terdalam. Profesor Dr. Sasipto Raharjo mengatakan bahwa kita di dalam mempelajari hukum ini tidak pernah ada kata final. There is no finish line for law. Jadi orang mencari kebenaran hukum itu, dia cari terus-menerus, tetapi tidak pernah sampai kepada keputusan final. Apa sebetulnya yang dimaksud hukum itu? Maka seorang ahli yang namanya Courson mengatakan bahwa batas-batas daripada mempelajari hukum itu seperti tidak ada batasnya. Karena hukum berinteraksi dengan berbagai masalah sosial. Hukum berkaitan juga dengan budaya, dengan sejarah. Hukum berkaitan juga dengan ajaran-ajaran agama. Maka ketika seorang mempelajari hukum, maka tergantung pada siapa yang belajar itu dan bagaimana perspektif dia di dalam mempelajari hukum. Nah, mempelajari hukum itu maka sering dikatakan adalah mencari hakikat hukum itu sampai pengertiannya yang terdalam. Filsafat hukum itu terambil dari kata filsafat, yaitu asal katanya philo dan sophia. Philo itu artinya adalah cinta, sophia itu artinya adalah kebijaksanaan atau kebenaran. Maka berfilsafat itu artinya adalah mencari kebenaran, mencari hakikat yang terdalam. Dan dengan demikian maka ketika kita berfilsafat, kita tidak akan pernah sampai kepada pengertian yang terdalam itu, meskipun itu dilakukan. Searching for the ultimate meaning of law, itu dikatakan bahwa there is no finish line for law, tidak akan sampai kepada batas-batas pengertian hukum itu. Nah, dalam pengertian dan ruang lingkup filsafat hukum dikatakan tadi, filsafat hukum adalah cabang filsafat, khususnya cabang filsafat moral atau etika. Posisi filsafat sebagai mater scientiarum menjadikan filsafat hukum sebagai induk dari ilmu hukum, ibunya hukum. Ya. Maka dikatakan disiplin hukum itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah ilmu hukum itu sendiri, yang kedua adalah teori hukum, dan yang ketiga adalah filsafat hukum. Maka disiplin hukum, teori hukum dalam arti luas itu dapat dikatakan terdiri dari politik hukum, filsafat hukum, dan ilmu hukum. Sedangkan ilmu hukum itu sendiri adalah berbicara tentang norma, tentang pengertian hukum, ilmu tentang kenyataan hukum. Yang ilmu tentang kenyataan hukum ini sering diartikan sebagai satu adalah ilmu tentang sejarah hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan antropologi hukum. Salah satu hal yang menarik misalnya adalah sejarah hukum. Hukum itu berjalan sesuai dengan sejarahnya, ya. Karena di mana-mana di dunia ini tidak ada perkembangan hukum itu yang dapat lepas dari sejarah. Maka sejarah daripada perumusan hukum, pemaknaan hukum, pengertian hukum itu tergantung daripada waktu yang berjalan, peristiwa-peristiwa yang mengelilinginya. Demikian juga dengan sosiologi hukum. Orang tidak boleh mengartikan hukum itu hanya hukum dalam arti tertulis yang ada di dalam ruang pengadilan. Tetapi sosiologi hukum kita belajar bagaimana fakta hukum itu di dalam masyarakat. Demikian juga ada ilmu yang namanya psikologi hukum. Bagaimana hukum itu dikaitkan dengan kejiwaan seseorang. Dan kita juga mengenal perbandingan hukum. Tentu berbeda antara perspektif satu, yaitu perspektif Islam atau agama, seperti yang dikembangkan di Universitas Muhammadiyah, di mana dalam perspektif agama ini kita mengkaji hukum dari perspektif syariat Islam. Tetapi kalau kita bandingkan dengan perspektif Barat, maka tentu saja banyak sekali perbedaannya karena fakultas hukum kita berwawasan syariah.
Dan ilmu dalam perspektif barat termasuk dalam filsafat hukum ini dikembangkan oleh sarjana-sarjana barat. Dan kemudian ada juga antropologi hukum yang berkaitan dengan dinamika kehidupan manusia di dunia ini, ya, termasuk dalam berkebudayaan. Oleh karena itu ilmu tentang norma dan ilmu tentang pengertian hukum disebut dengan ilmu dogmatik hukum. Dengan ciri-ciri apa? Teoritis, rasional, menggunakan logika deduktif. Sedangkan ciri ilmu tentang kenyataan hukum adalah teoritis, empiris, sesuai dengan fakta yang ada di dalam masyarakat dengan menggunakan logika induktif. Maka sekali lagi kita katakan di sini, searching for the ultimate meaning of law, although you never find it. Intinya berusaha mencari hakikat kebenaran hukum, meskipun tidak akan pernah ditemukan. Sebab kebenaran itu sifatnya relatif. Kebenaran mutlak hanya milik Tuhan. Tapi ingat, ini adalah konsep barat. Sedangkan dalam perspektif Islam, syariat Islam, kebenaran yang mutlak itu tentu ada. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Bahwa kebenaran itu adalah datang dari Tuhanmu, maka apabila kamu mengetahui kebenaran itu, kamu harus sampaikan. Sedangkan kebenaran-kebenaran yang sifatnya relatif adalah kebenaran-kebenaran yang memang diperdebatkan manusia, yang menjadi rahasia Tuhan. Dan itu barangkali ada di luar kemampuan akal pikiran manusia. Maka dalam konsep Islam, berfilsafat tidak hanya menggunakan akal saja, tapi juga menggunakan hati dan harus berpedoman kepada ajaran-ajaran syariat Islam. Dikatakan tadi menurut Kurson, objek kajian dari ilmu hukum itu susah ditentukan batas-batasnya. Hukum itu meliputi apa saja, bersifat interdisipliner. Hukum juga tidak hidup pada ruang hampa, selalu bersifat progresif. Maka Profesor Sacepta tadi mengatakan, there is no finish scheme for law. Tidak ada kata final untuk hukum. Hukum selalu berkembang dan hukum itu bersifat dinamis. Tapi pertanyaan kita adalah, apakah semua hukum itu bersifat dinamis? Tentu tidak. Ada hukum-hukum di dalam hal ini adalah hukum Islam, ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala dengan didukung oleh sunnah Rasulullah. Tentu saja ada hal-hal yang sudah bersifat finish atau selesai. Maka ungkapan there is no finish scheme for law itu adalah ungkapan orang-orang barat yang tidak melihat bagaimana hukum agama juga berperan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, filsafat hukum membahas masalah-masalah hukum secara filosofis untuk mencari apa hakikat hukum dan menemukan hukum yang benar dan adil bagi setiap masyarakat, bangsa dan negara. Filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis dan objek daripada kajian ini mendalam sampai kepada intinya yang disebut hakikat. Maka dikatakan berfilsafat itu adalah bertanya sampai kepada hakikatnya, kepada persoalan-persoalan inti. Sehingga orang dikatakan bahwa ketika kita bertanya tentang sesuatu yang di luar kemampuan kita, tentu kita harus berhenti. Barangkali inilah yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Tetapi orang-orang Barat mengatakan selalu bertanya, selalu mencari terus. Dia mencari Tuhan wujudnya seperti apa. Ya. Dia mencari apa yang disebut hari akhirat karena mereka tidak ketemu, maka melahirkan ajaran-ajaran yang sifatnya materialisme, melahirkan paham komunis di mana dia tidak percaya pada Tuhan karena Tuhan tidak dapat dilihat wujudnya. Inilah para mahasiswa yang ingin kita kembangkan di Fakultas Hukum UMY, yaitu pembelajaran filsafat hukum meskipun kita juga harus mempelajari filsafat hukum dalam perspektif barat, tapi kita mencari satu cara, satu alternatif untuk mengcounter, untuk menyempurnakan ajaran-ajaran yang belum finish ini, ajaran-ajaran dari para pakar barat ini, untuk kita kaji dalam perspektif keislaman. Maka di sini ada aliran-aliran utama dalam filsafat hukum, yaitu yang pertama adalah aliran hukum kodrat atau hukum alam, di mana waktu itu manusia tergantung pada alam. Juga ada aliran positivisme hukum, ada aliran utilitarianisme hukum, ada mazhab sejarah, ada sociological jurisprudence, ada realisme hukum, dan ada freie Rechtslehre. Semua ini menandakan bahwa jalan pikiran manusia berkembang.
Ketika manusia pada bergantung pada hukum alam, maka dia sangat tergantung pada alam. Dia tidak melakukan upaya-upaya hidupnya nomaden kepada sumber-sumber penghidupan dari alam. Tapi ketika manusia sudah mulai menggunakan akalnya, lahirlah suatu ajaran-ajaran, lahirlah tata tulis, sehingga hukum itu kemudian dituliskan. Lahirlah positivisme hukum. Tapi aliran ini kemudian memandang tidak ada hukum selain pada hukum yang tertulis. Ya. Jadi kalau hukum tidak tertulis itu bukan hukum. Maka dikatakan sumber hukum yang utama adalah undang-undang. Fakultas hukum. Oleh karena itu disebut juga fakulte undang-undang di Malaysia seperti itu. Tapi hal ini adalah menjerumuskan manusia kepada pemikiran yang salah. Karena tidak selamanya positivisme hukum itu benar. Karena hukum positif, hukum yang tertulis di dalam undang-undang, ya, itu tidak selalu dapat mengikuti perkembangan fakta sosial. Sehingga dapat dikatakan ketika terjadi fakta sosial, orang kebingungan lalu dirumuskanlah hukum yang baru. Terjadi fakta sosial yang baru lagi, dirumuskanlah hukum yang baru lagi. Demikian berulang-ulang. Maka dikatakan perjalanan hukum itu, kehidupan hukum itu betul-betul sangat-sangatlah dominan di dalam pembentukan hukum itu sendiri. Perjalanan daripada hukum yang menyejarah. Maka dikatakan the law works very slowly behind the social fact. Hukum itu berjalan tertatih-tatih. Berjalan sangat lamban sekali di belakang fakta sosial. Kita lihat contohnya ketika terjadi terorisme, dulu belum pernah ada kejahatan terorisme. Maka ketika terjadi terorisme, orang baru merumuskan apa yang disebut terorisme. Itu adalah salah satu contoh. Demikian juga ketika terjadi pencurian di dunia maya, maka pengertian daripada barang juga berubah. Dengan demikian kita akan mengatakan filsafat hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan hakikat hukum, apa tujuannya, mengapa hukum ada. Seperti kita katakan bahwa hukum negara diadakan oleh negara untuk mengatur masyarakat. Dan kemudian negara ini memandang masyarakat tidak akan mengikuti hukum, tidak akan taat hukum, kecuali diberikan sanksi. Maka salah satu ciri daripada hukum itu adalah adanya sanksi. Dan sanksi dari pemerintah ini ditegakkan secara nyata. Ada alat-alat penegak hukumnya, ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Berbeda dengan hukum Tuhan yang harus kita terima dengan percaya. Sehingga seolah-olah karena Tuhan tidak memberikan sanksi secara langsung kepada manusia, maka banyak manusia yang tidak percaya kepada hukum Tuhan. Maka filsafat hukum berusaha mencari suatu reh ideal yang dapat menjadi dasar hukum dan etis bagi berlakunya sistem hukum positif suatu masyarakat. Menurut Sajipto Raharjo, filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mendasar. Apa sih hukum itu? Bagaimana hukum itu dirumuskan? Untuk siapa hukum itu? Apakah hukum itu untuk masyarakat ataukah masyarakat untuk hukum? Kalau hukum untuk masyarakat itu artinya hukum ditentukan oleh penguasa dan masyarakat harus selalu taat pada hukum, selalu mengikuti hukum itu, tidak boleh mengkritisi. Tapi dalam perspektif sosiologi hukum misalnya, sosiologi hukum mengatakan bahwa hukum itu untuk masyarakat. Hukum dibuat dengan pertimbangan-pertimbangan pemikiran masyarakat. Maka Karl Renner mengatakan the development of the law gradually works out what is socially reasonable. Ya. Jadi kehidupan daripada hukum itu berjalan mengalir, bertahap, mengikuti apa yang menurut pemikiran masyarakat itu dipandang pantas. Ini kelihatannya logis para mahasiswa, ya. Kelihatannya sangat logis. Tetapi kalau kehidupan hukum itu berjalan mengikuti pandangan masyarakat, pada suatu saat bagaimana bila pandangan masyarakat itu ternyata tersesat? Apakah pandangan masyarakat itu harus diikuti, dirumuskan dengan hukum? Maka dalam perspektif Islam selalu dikatakan masyarakat itu pun adalah masyarakat yang taat kepada hukum-hukum Allah. Maka dengan demikian timbullah nanti pertentangan antara hukum manusia ini atau hukum positif manusia ini yang dibuat penguasa dengan hukum-hukum syariat Islam. Yang hukum syariat Islam kita tinggal mengikuti saja, sami'na wa ata'na. Tetapi dengan hukumnya manusia, hukum itu selalu berkembang, selalu didemo, selalu disesuaikan dengan kondisi dan apa yang sedang terjadi di negara saat ini. Maka filsafat hukum mengambil peran
bahwa dia harus merumuskan konsep-konsep hukum yang terbaru, ya. Untuk kemudian hukum itu dapat dipandang pantas untuk diterapkan sesuai pendapat Karl Renner tadi. Tapi kemudian agama juga mengambil peran untuk menyeleksi apakah rumusan-rumusan hukum yang dirumuskan oleh penguasa itu tidak melanggar ajaran agama. Yang terakhir kita akan bicarakan objek daripada filsafat hukum yang dikatakan objeknya tadi sangat sulit ditentukan batas-batasnya, sangat luas sekali. Maka orang sering salah mengira bahwa belajar hukum itu hanya belajar undang-undang. Maka hukum itu sebetulnya ada di dalam masyarakat. Dan hukum-hukum yang tertulis itu sebetulnya juga dituliskan daripada perspektif-perspektif masyarakat. Maka dalam perspektif sosiologi hukum, jika ada suatu masyarakat, di situ ada hukum. Ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Maka saat ini bolehlah dikatakan hubungan-hubungan daripada hukum itu menimbulkan akibat hukum. Ya. Dan hubungan-hubungan hukum ini harus diatur, dipertanggungjawabkan oleh negara dan warga masyarakat dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dan masyarakat boleh mengkritisi, majelis ulama boleh mengkritisi, karena hukum ini adalah milik kita bersama, apalagi kita di dalam negara kesatuan Indonesia. Kita sudah katakan bahwa negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum. Dan negara yang berdasarkan hukum ini adalah negara yang berketuhanan, yaitu di dalam pasal 29 UUD 45, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Dan di dalam ayat 2-nya dikatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu. Oleh karena itu, pasal 29 ayat 2 ini memberikan inspirasi kepada para penegak hukum bahwa pelaksanaan daripada syariat Islam itu, pelaksanaan daripada ajaran-ajaran agama yang lain, itu diberikan ruang kebebasan supaya hukum itu didampingi dengan syariat-syariat Islam. Supaya juga ketika pemerintah membuat aturan-aturan hukum itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran syariat Islam. Inilah yang disebut dengan Indonesia adalah negara yang bukan negara sekuler, tetapi sekaligus juga bukan negara agama. Kita menyeimbangkan dua ini karena kita hidup di dalam lingkungan yang sangat berbineka sekali. Sehingga kalau kita berbicara tentang masalah-masalah klasik sesuai dengan objek hukum itu, yang pertama kita adalah masalah hakikat hukum, tujuan hukum, masalah keadilan, masalah penaatan hukum, masalah hak negara di dalam menghukum dan hubungan hukum dan kekuasaan. Dengan masalah-masalah kontemporer kita bisa melihat tadi ada masalah-masalah hak asasi manusia, ada terorisme, ada peperangan, ada hak milik, ada demokrasi, dan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Semua adalah masalah kemasyarakatan kita. Demikian sebagai kuliah awal di dalam kita mempelajari filsafat hukum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya, bermanfaat untuk kehidupan kita berbangsa dan bernegara, dan pertanggungjawaban kita sampai ke hari akhir nanti. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.